kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kantor Lurah Mario Renu di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dirusak orang tak dikenal. Pelayanan kepada warga dihentikan selama 1 hari. Polisi lepaskan tembakan gas air mata untuk menghalau pelaku balap liar di Jalan Petarani, Makassar. Puluhan hektar tanaman padi di Desa Lampuara, Kabupaten Luwu mengalami kekeringan. Sejumlah pelajar SMA terjaring razia aparat Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Parepare pada hari Senin lalu. Mereka terjaring razia saat nongkrong di kafe-kafe pada jam pelajar. Satpol PP Kota Parepare menjaring 9 orang pelajar SMA yang kedapatan sedang nongkrong di kafe saat jam pelajaran sekolah berlangsung. Mereka diketahui berasal dari 2 sekolah yang berbeda, yaitu SMA Negeri 2 dan Madrasah Aliyah Negeri 2. Para pelajar ini dinilai telah melanggar Peraturan Daerah Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Parepare mengatakan, selain karena melanggar Perda, pelajar tersebut diamankan untuk mengantisipasi potensi terjadinya tawuran. Mereka kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk menandatangani pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Untuk para pelajar yang berada di luar jam sekolah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, di mana setiap pelajar dilarang berada di luar jam sekolah, terutama di tempat-tempat pusat perbelanjaan, ketangkasan, atau di kafe-kafe. Seperti itu. Kalau sanksinya tadi gimana? Adapun sanksi, kami tidak melakukan pendapat tetapi melakukan pembinaan. Ya. Kami mengundang dari pihak sekolah, kemudian pihak orang tua atau wali mereka untuk datang ke kantor, menyaksikan dan dilakukan pembinaan. Pembinaan dalam artian peringatan kepada anak-anak kita ini untuk ke depan tidak melakukan atau mengulangi hal berada di luar jam sekolah atau jam pelajaran. Seperti itu. Ada berapa banyak tadi Pak siswa ini? Tadi ini ada 9 orang. Ada berasal dari dua sekolah. Usai menandatangani pernyataan, pelajar yang terjaring razia itu kemudian dikembalikan ke sekolah masing-masing. Suhardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita beralih ke informasi lainnya. Kebakaran lahan di sejumlah titik kembali terjadi di wilayah Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada hari Senin. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran lahan. Apakah ada unsur kesengajaan atau karena faktor musim kemarau? Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan titik-titik api yang berkobar di sebuah lahan di wilayah Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Titik-titik api itu muncul di sekitar permukiman warga. Kapolres Parepare berjanji akan melakukan pendidikan penyebab kebakaran lahan yang seringkali berulang itu, apakah ada unsur kesengajaan atau karena faktor musim kemarau. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, polisi akan menindak tegas oknum-oknum yang sengaja melakukan pembakaran di lahan tersebut. Penyelidikan penyebab kebakaran itu, ya kan? Kalau memang itu terdapat unsur kesengajaan, ya kita lakukan tindakan tegas. Ada himbauan mungkin Pak. Ya, kemudian melalui kesempatan ini juga saya menghimbau kepada seluruh segenap masyarakat, lapisan masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, ya khususnya menjaga api, ya, jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan dengan situasi dengan kemarau panjang, ya, barang-barang gampang dan mudah terbakar. Hingga pertengahan Agustus 2023, sudah puluhan kali terjadi kebakaran lahan di sejumlah kecamatan di Kota Parepare. Sejauh ini kebakaran lahan belum merambah ke permukiman warga. Suhardi Gatang melaporkan dari Parepare. Puluhan hektar sawah yang sudah ditanami padi di Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu mengalami kekeringan. Untuk mengatasi kekeringan tersebut, petani menggunakan pompa air untuk mengairi sawah mereka.
Puluhan hektar sawah yang telah ditanami padi berumur 40 hingga 60 hari di Desa Lampuara, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu, terancam rusak akibat kekeringan. Untuk mengairi sawah, para petani terpaksa menggunakan pompa air dengan sumber air yang berasal dari selokan atau got. Tanaman padi di daerah ini sebagian sudah mulai menguning. Jika dalam 2 pekan ke depan tidak teraliri air, tanaman padi ini terancam akan mati. 3 bulan. Iya, Jadi kondisi padi sawah sekarang bagaimana? kayaknya hancur karena apa ya, musim kemarau melanda. Jadi bagaimana ini supaya padinya bisa teraliri air, Pak? Kita pompa Pakai pompa. Sumber airnya dari mana itu? dari got. Dari got ya. Itu satu hari bisa menghasilkan berapa hektar sawah bisa teraliri air, Pak? Ya tergantung, ada sampai setengah hektar atau 1 hektar pun kalau airnya ada. Untuk mengairi sawah, petani menggunakan pompa air berbahan bakar gas. Dalam 1 hari dibutuhkan 3 tabung gas ukuran 3 kg. Penggunaan tabung gas ini lebih praktis karena mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Dampak El Nino menyebabkan sejumlah daerah mengalami kekeringan. Krisis air bersih pun dialami warga. Salah satunya dialami ratusan warga di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Fenomena cuaca El Nino menyebabkan kekeringan di sejumlah tempat. Di antaranya dialami oleh ratusan warga di Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Tak ayal warga pun senang ketika bantuan air bersih melalui mobil water cannon dari Polres Bulukumba datang. Sebanyak 6.000 liter air bersih disalurkan untuk 200 kepala keluarga di wilayah ini. Warga pun mengantri dengan membawa tempat penampungan air. Kekurangan air bersih telah dialami warga hampir sebulan terakhir. Mereka harus membeli air galon untuk kebutuhan memasak dan mencuci karena sumur yang mereka miliki sudah mengering. Dan tentunya hal ini sangat membantu kami, warga masyarakat Kelurahan Kasimpureng, yang dimana di tengah musim kemarau panjang seperti saat ini, tentunya memang kami masyarakat membutuhkan air bersih. Warga berharap bantuan air bersih ini terus dilakukan karena tidak ada sungai atau sumber air yang bisa digunakan oleh warga. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Masyarakat Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.